Haleluya, puji Tuhan, salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita kembali menyimak firman Tuhan dengan penuh sukacita. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah dapat membuka Alkitabnya, kita akan membaca ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal 3 ayat 31. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satupun dari jalannya. Puji nama Tuhan, saya memberikan tema firman Tuhan hari ini, dosa iri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, iri hati atau dosa iri ini mungkin tidak dapat terlihat dengan terang-terangan. Dosa iri ini mungkin tidak diketahui oleh banyak orang karena sifatnya terpendam jauh di dalam hati. Ya, nah itu sebabnya ada perbandingan ayat tentang iri hati ini kepada orang yang berdosa. Kalau kita lihat dalam Amsal 23 ayat yang ke-17. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Kalau berbicara tentang dosa iri ini, Bapak Ibu, betapa iri hati ini sangat jahat. Betapa iri hati ini memiliki pengaruh yang kuat yang bisa mengendalikan seseorang dan hidupnya menjadi berubah, hidupnya menjadi berbeda. Yang mungkin tadinya orangnya baik-baik saja, ketika dia dirasuki dengan dosa iri, maka karakternya, sifatnya itu menjadi berubah dan menjadi orang yang selalu berpikiran jahat tentang orang lain. Nah, ada penyebabnya bagaimanakah orang itu senantiasa memiliki yang namanya rasa iri ya. Penyebab orang yang punya dosa iri ini Bapak Ibu, yang saya catat ada beberapa hal. Yang pertama adalah karena selalu berkaca kepada orang lain, selalu membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain. Misalnya satu contoh, kenapa mobilnya dia kok bagus ya? Aku sendiri belum bisa membeli mobil, meskipun gak harus bagus, tapi saya belum bisa membeli mobil. Kenapa dia bisa lebih dekat dengan si A, tidak dekat dengan aku? Atau juga mungkin kita berpikir, kenapa tokonya bisa seramai itu? Sementara tokoku tidak ramai dan lain sebagainya. Sehingga yang ada adalah dia tidak pernah bersyukur. Poin yang kedua adalah penyebab orang iri tidak pernah bersyukur. Nah, misalnya rumahku kecil dan sederhana, gajiku kecil dan tidak cukup mengcover semua kebutuhan. Ya. Tetapi kalau kita melihat apapun, seberapapun yang kita punya, kita bersyukur karena apa? Kita masih memiliki, kita masih bisa menikmati sebagai orang yang menikmati kesempatan, menikmati berkat Tuhan, menikmati hal-hal apa yang bisa kita lihat, menikmati hal-hal yang bisa kita nikmati setiap hari. Sehingga kita tidak perlu membanding-bandingkan dengan orang lain. Karena ketika kita membandingkan dengan orang lain, berkata dengan orang lain, maka kita tidak akan pernah bersyukur dengan apa yang kita punya. Tidak pernah bersyukur dengan apa yang kita miliki ini. Dan akhirnya Bapak Ibu, karena selalu berkaca kepada orang lain, kemudian membandingkan dengan orang lain dan tidak bersyukur dengan apa yang dia miliki, maka ujung-ujungnya akan masuk kepada pikiran negatif tentang orang lain. Nah, yang ketiga, bahwa penyebab orang yang iri hati itu adalah selalu berpikir negatif. Misalnya, tokonya pasti rame karena dia pasti pakai sajen-sajen atau pakai penglaris ya. Mobilnya bagus, pasti itu pinjeman gitu ya. Anak-anaknya kerjaannya mapan, pasti itu nyogok dan sebagainya. Karena apa? Pikirannya tidak pernah memiliki pikiran yang positif, tetapi selalu dihinggapi dengan pikiran-pikiran yang negatif. Ini adalah ciri orang-orang yang iri hatinya ya. Nah, itu sebabnya betapa mengerikan dosa iri ini Bapak Ibu ya, tidak nampak secara kasat mata, tetapi tanpa disadari sangat jahat pengaruhnya. Pengaruhnya bagi siapa? Pengaruh bagi diri sendiri. Itu dapat merusak pikiran dan suasana hati. Tidak pernah mengalami sukacita karena apa? Selalu melihat orang lain kok kayaknya lebih bahagia dan aku tidak bahagia. Selalu menganggap orang lain lebih kaya dan aku hidupnya sederhana. Sehingga yang ada di dalam pikirannya adalah pikiran
Bagaimana caranya aku seperti dia? Bagaimana caranya aku bisa menikmati seperti apa yang dia nikmati? Dan hatinya berduka, hatinya sedih, ya, tidak dapat menikmati kehidupan yang dialaminya. Kemudian pengaruh untuk orang lain adalah bisa menimbulkan fitnah kalau sampai berhubungan dengan orang banyak, ya. Ketika kita mengatakan negatif tentang orang lain, menjadi orang julid, ya. Nah, itu mendatangkan menimbulkan fitnah atau mendatangkan celaka, ya, mendatangkan hal yang tidak baik bagi orang lain yang ada di sekitarnya, ya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, karena iri orang itu bisa membunuh. Karena iri orang itu bisa terlilit hutang demi persaingan, demi gengsi, ya. Banyak sekali dampaknya. Betapa jahatnya dosa iri ini, Bapak Ibu. Ayub pasal 5 ayat yang kedua. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Betapa mengerikan, Bapak Ibu, dosa iri ini dikatakan seperti orang yang bodoh itu dibunuh oleh rasa sakit hati, dan orang yang bebal itu dikatakan dimatikan oleh iri hati. Bapak Ibu, kita semua tentunya ingin hidup dengan sehat. Tentunya kita ingin hidup dengan sukacita, mengalami damai sejahtera setiap hari. Hindari, jangan sampai kita memiliki dosa iri menguasai hidup kita, karena itu dapat mencelakakan, merugikan baik diri kita maupun kepada orang lain. Waspadalah dengan dosa iri, jangan sampai kita terbunuh oleh karena sakit hati. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita, Bapak Ibu. Kiranya biarlah firman Tuhan ini terus mengingatkan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu merendahkan hati, bukan orang-orang yang selalu iri hati, supaya hidup kita senantiasa bersukacita dan membawa pujian kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Mari kita akan sama-sama menghafalkan ayat ini, Bapak Ibu, supaya kita dapat merenungkan, mempelajari, dan meresap sampai menjadi rema di dalam hidup kita. Mari bersama dengan saya kita menghafalkan ayat hafalan ini. Amsal 3 ayat 31. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satupun dari jalannya. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang dengan setia mendengarkan Renungan 79. Dan kiranya apa yang sudah kami sampaikan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan doa secara khusus ataupun menyampaikan sebuah kesaksian, dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Mari kita bertumbuh bersama dengan firman Tuhan dan terus saling dukung dan mendoakan satu sama lainnya. Mari kita tundukkan kepala, sambut firman Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat setiap kemurahan Tuhan yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Kami mau belajar seperti firman-Mu hari ini, supaya kami tidak mudah iri hati, sehingga kami terus mengalami rasa sakit hati, terluka hati kami. Tetapi firman-Mu mengingatkan kami agar kami senantiasa hidup berbahagia adalah ketika hati kami bersih dari dosa iri. Terima kasih, berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LCD Magelang sebagai keluarga Allah, umat-umat yang mencintai dan mengasihi Allah. Terima kasih Tuhan, kiranya kemurahan Tuhan Allah ada atas umat-umat-Mu GPDI LCD Magelang, dan teguhkanlah perbuatan tangan umat-umat-Mu, ya, perbuatan tangan umat-umat-Mu GPDI LCD, teguhkanlah itu. Terima kasih, kami menerima firman-Mu dengan sukacita dalam nama Yesus, haleluya, amin.